Tuhan Allahku bertata di tata surga. Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, layak terima pujian dan hormat kami. Kau Allah yang benar dan hidup yang kekal, puji disembah selamanya. Kau Allah yang benar, Alfa Omega, layak dipuji disembah selamanya. Yesus Tuhan Allahku bertata di tata surga. Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, layak terima pujian dan hormat kami. Kau Allah yang benar dan hidup yang kekal, layak dipuji disembah selamanya. Kau Allah yang benar, Alfa Omega, layak dipuji disembah selamanya. Layak dipuji disembah selamanya. Yang benar, jamah urapi dan berkati ibadah ini, ibadah siaran live ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan engkau menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah saja. Segala kuasa yang tidak berasal dari Allah aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Allah yang benar, dan biarlah hanya Roh Allah saja yang bekerja dan berkarya di dalam ibadah ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi tayangan ya, karena hujannya sangat deras dan listriknya mati. Sekarang masih hujan ya, semoga tidak mati listriknya, karena kalau tayangan live harus pakai wifi. Kalau tidak pakai wifi tidak bisa ya. Oke, kita akan menyapa dulu ya para mahasiswa sekolah tinggal kitab ya, para Facebooker, para YouTuber, dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini. Ini tayangan live, mall tutup, gereja kami yang nempel di mall rukonya tutup Saudara ya, nggak bisa masuk. Kami sudah coba masuk, nggak bisa ya, betul-betul tidak boleh ya toh. Satpam mengatakan tidak boleh Pak, bahkan kami alasan mau ngambil sesuatu tidak boleh Saudara ya, Saudara ya, tidak dari gereja, ini dari cari posisi yang ada wifi-nya, semoga tidak mati ya, karena hujan deras. Kebetulan ini juga hujan deras. Baik Saudara, kita mau tetap berdoa untuk corona ya Saudara ya. Umat-umat Kristen pada akhirnya juga mau nggak mau tayangan live ya Saudara-saudara ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga tayangan live ya. Kami sudah melakukan itu hampir 2 tahun lalu ya. Ya hampir 2 tahun lalu lah ya, tayangan live. Nah sekarang dipaksa semua tayangan live, tidak ada gereja fisik ya.
Kami juga sekarang melakukan tayangan live ini. Ini apalagi karena kebetulan gereja kami ini nempel sama mall. Jadi ya mallnya tutup, mau nggak mau kita terkena imbasnya. Kita akan cepat saja supaya semoga tidak terjadi mati listrik lagi ya wifi-nya ya. Kita akan masuk di dalam khotbah, kita akan nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Yesus, Engkau sungguh baik, kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kamu, aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu? Dengan apa harus ku perbuat selain seturut kehendakmu? Yesus, Engkau sungguh baik, benar, haleluya. Kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, Engkau sungguh baik. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu? Dengan apa harus ku perbuat turut kehendakmu? Dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu? Dengan apa harus ku perbuat selain seturut kehendakmu? Selain seturut kehendakmu. Yesus Allah yang benar, jamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau melembutkan hati setiap yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tayangan cepat saja ya, soalnya semoga tidak hujannya enggak ini lagi. Judul kita, tidak boleh jadikan Yesus suka-suka Anda. Tidak boleh menjadikan Yesus suka-suka Anda. Anda hidup kapan? Zaman no. Terus Yesus mau saya jadikan suka-suka. Yang paling umum, Yesus saya jadikan tetap anak Allah. Dari dulu tetap anak Allah. Anak Allah ini nyembah Bapa. Itu paling umum. Yesus anak Allah ini nyembah Bapa di surga. Benarkah Yesus sekarang tetap jadi anak Allah? Jawabannya no, tidak. Yesus sekarang Allah. Terus Bapaknya kemana? Nanti kita jawab.
Saudara, itu pengantarnya ya. Kebanyakan orang suka-suka, terserah saya menjadikan Yesus. Yang paling umum, Yesus anak Allah. Lalu anak Allah ini tetap saja dari dulu tetap nyembah Bapa. Ya, itu paling umum tuh. Yesus dijadikan patung. Suka-suka kami Yesus jadi patung juga nggak apa-apa. Lagi apa? Yesus jadi bayi. Bayinya digendong-gendong sama ibunya. Suka-suka kami mau menjadikan Yesus bayi. Ada yang lebih membingungkan. Yesus jadikan Tuhan. Tetapi Tuhan ini bukan Allah. Aneh kan? Ada yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Tetapi Tuhan ini bukan Allah. Ketika kita tanya, Yesus siapa? Yesus Tuhan. Lah Allahmu, oh Allah bukan Yesus. Aneh, Tuhan tapi bukan Allah. Nanti kita bahas. Saudara-saudara, kita mau bahas dulu ya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Sebelum segala sesuatu ini ada, Yesus sudah ada. Dan segala sesuatu ini berakhir, Yesus tetap ada. Itu maksudnya Alfa Omega. Yang terdahulu, yang terkemudian, yang awal, yang akhir. Kita lihat yang awalnya apa? Satu, Yesus itu Alfa, ini yang awal. Disebutnya firman Allah, F-nya huruf besar. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Tentu beda dengan pada mulanya Joko. Joko bersama dengan masa iya Joko kok Budi? Itu kalau memahami Allah itu pribadi atau zat. Pada mulanya Budi bersama Joko. Masa iya Joko sama Budi satu? Itu kalau Allah itu zat atau pribadi. Alkitab tidak pernah mengenal Allah pribadi. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kok bisa kan roh? Pribadi nggak bisa. Gereja Alkitab Allah menolak doktrin Allah pribadi. Tidak ada Allah pribadi. Allah itu roh. Lalu apa yang dilakukan Yesus Alfa? Kan Yesus Alfa Omega ya. Yesus Alfa, Yesus firman Allah ini ngapain tuh? Kolose 1 ayat 16. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Sebelum segala sesuatu ini diciptakan yang di bumi, Yesus sudah menciptakan di surga dan di bumi. Mari kita lihat yang di surga apa. Kolose 1 ayat 16. Nggak kelihatan. Apa yang di surga? Malaikat, serafim, dan kerub. Catat ya, yang diciptakan Yesus mula-mula sebelum dunia ini diciptakan adalah malaikat, serafim, dan kerub. Malaikat jumlahnya berapa? Banyak. Serafim jumlahnya berapa? 4. Kerub jumlahnya kali tapi banyak ya. Itu yang tidak kelihatan tuh. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan di surga maupun yang kelihatan di bumi. Apa yang diciptakan Yesus Alfa firman Allah? Apa yang diciptakan? Di bumi. Di bumi adalah tanah purbakala dan laut, air, samudra raya. Tanah purbakala dan samudra raya ini diciptakan satu generasi dengan malaikat, kerub, dan serafim. Jadi kalau hari ini ada penelitian kok tanahnya sudah miliaran tahun. Betul, karena tanah itu diciptakan bareng sama satu era dengan malaikat, kerub, dan serafim. Nggak pernah denger Pak yang kayak gini. Ya bener, emang hanya pendeta Henry yang bisa jelasin kayak gini. Anda cari pendeta lain di luar nggak ada kayak itu yang bisa jelasin bahwa kenapa tanah ini umurnya miliaran tahun. Sebab tanah diciptakan satu era atau satu zaman dengan malaikat, kerub, dan serafim. Buktinya mana? Kolose 1 ayat 16. Itu Allah ya toh. Yesus Alfa ya. Yesus Alfa itu ya. Sekarang 2. Yesus Tuhan Yahweh YHWH. Anda yang pemuja Yahweh tak kasih tahu nih ya. Yesus Tuhan huruf besar semua YHWH. Ya. Eranya kapan itu?
era sejak Adam sampai nanti perjanjian baru berakhir. Itu Allah itu Tuhan, huruf besar semua, ya. Yeremia 10 ayat 10. Tuhan adalah Allah yang benar. Ya. Jadi kalau Anda tanya siapa Allah yang benar selama era penciptaan dari Adam sampai perjanjian lama berakhir, Allah yang benar adalah YHWH atau Tuhan huruf besar semua. Apa yang diciptakan? Tentu saja bumi bulat. Tadi kan saya bilang bumi purbakala belum terbentuk loh. Makanya Kejadian pasal 1, Allah tidak menciptakan tanah, benar nggak? Tidak menciptakan tanah dan tidak menciptakan air. Sudah ada bumi belum berbentuk samudra raya. Kemudian bumi belum berbentuk ini dibikin bulat, ya. Ya, dibikin bulat, ya. Maka bumi bulatlah dibentuk. Di situ nanti ada Adam, ada Eva, ada Taman Eden, terus Nuh, terus sampai era Musa ditulis kitab, ya, yang namanya Kitab Kejadian. Era Musa berapa? 3.500 tahun, 3.600 tahun setelah Adam barulah ditulis Kitab Kejadian. Kok bisa ya? Kan diilhami oleh Allah, ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Siapakah Tuhan itu? Adalah YHWH. Nah, tak kasih tahu siapa YHWH. YHWH Allah, Pak. Tidak salah, tapi tidak lengkap, gitu. Hanya satu ayat. Siapakah itu YHWH? Keluaran 3 ayat 15. Tuhan huruf besar semua. YHWH adalah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi YHWH itu nama sebutan, bukan nama diri. Ya, saya tegaskan lagi, YHWH itu nama sebutan, bukan nama diri, bukan proper name, bukan real name, tetapi nama sebutan. Siapakah YHWH? Yesaya 4 ayat 11. YHWH Tuhan adalah juru selamat Tuhan. Yesaya 44 ayat 6. YHWH Tuhan huruf besar adalah penebus, yang terdahulu, yang terkemudian, Allah. Tidak ada Allah selain daripadaku, udah ketahuan. Yesaya 63 ayat 16. Tuhan YHWH itu Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Udah jelas siapakah YHWH, nanti jadi Yesus. Pada saat kitab ini ditulis, kitab Kejadian sampai berakhirnya perjanjian lama, semua ada kata Tuhan huruf besar semua adalah YHWH. Ya, nanti YHWH ini adalah Yesus, ya. Jadi kesimpulannya adalah semua yang menyembah Tuhan huruf besar semua zaman dulu, ingat Pak, zaman dulu era nabi-nabi, semua yang menyembah Yahweh Tuhan huruf besar semua dijamin masuk surga. Mana buktinya Pak? Lukas 13 ayat 28. Abraham, Ishak, Yakub itu nama-nama tokoh, tentu saja di situ nanti ada Nuh, ada itu, yaitu kan mewakili yang menyembah Allah, menyembah Tuhan, plus semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Ini bukti valid. Siapa yang nyembah Tuhan Yahweh zaman dulu dijamin masuk surga. Sebab Tuhan Yahweh tak lain dan tak bukan nanti adalah Yesus. Ya, clear ya? Era ini sudah berlalu, Pak. Era Yahweh ini sudah berlalu. Era Yahweh sudah berlalu. Lalu Yesaya 43 ayat 10. Era ketiga adalah era Yesus jadi manusia. Ya, era Yesus benar-benar jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 maupun Yeremia 43 ayat 10. Allah cuman satu kali dibentuk, tidak boleh 2 kali, tidak boleh 3 kali. Allah cuman apa? Hiji-hijina, satu kali, ya toh, ya. Cuman satu kali dibentuk, yaitu jadi Yesus. Di dalam Lukas 2 ayat 7, lahirlah seorang anak laki-laki dibungkus kain lampen, ditaruh di dalam palungan. Itu Allah jadi manusia, cuman satu-satunya, sekali-kalinya doang. Dulu waktu Abraham ketemu Melkisedek itu ketemu Yesus nggak? Enggak. Itu dalam roh. Yakub bergumul sama Allah itu siapa itu? Itu dalam roh. Gampang kan? Ya, kalau itu benar-benar ketemu Yesus, nabrak-nabrak ayat Alkitab, sebab Allah jadi manusia cuman sekali.
nanti Yesus datang kedua kali, bener nggak? Salah. Yang datang anak domba. Kalau nanti kedua kali Yesus di kerajaan 1000 tahun tetap memakai nama Yesus, berarti nabrak ayat Alkitab. Sebab Yesus cuma satu kali. Yang datang nanti siapa? Anak domba. Makanya perjamuan kawin anak domba, kerajaan 1000 tahun anak domba. Yang masih punya pemahaman nanti Yesus datang kedua kali, baca Alkitab. Yang datang kedua kali anak domba. Walaupun anak domba itu Yesus, tetapi tidak memakai nama Yesus. Begitu cara Alkitab menulis ya. Kalau nanti yang datang lagi Yesus lagi nabrak ayat kitab. Kan Yesus cuma satu kali dibentuk ya, datang ke bumi satu kali doang. Lalu pertanyaannya, siapa yang disembah oleh ibunya Yesus, oleh Maria, oleh siapa lagi? Yusuf. Kan Yesusnya masih kecil tuh, masih bayi sampai remaja. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah sama Tuhan. Masih sama, masih Tuhan Yahweh, masih sama ya. Alkitab Perjanjian Baru membedakan Tuhannya T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil. Kalau di Perjanjian Lama Tuhan huruf besar semua. Kalau di Perjanjian Baru sama-sama Tuhan sih, tapi Tuhannya T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil. Nanti akan mudah dibuktikan bahwa Ulangan 6 ayat 4, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, akan sama dengan Markus 12 ayat 29. Tuhannya T-nya doang huruf besar. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa ya. Ini Perjanjian Baru dibedakan seperti itu. Tentu ada maksudnya. Ya. Saya ulang, jadi pada saat Yesus masih bayi, terus masih kecil, siapa yang Allah disembah? Tuhan, ya toh. Siapa yang nyembah Tuhan ya masuk surga pada waktu Yesus masih kecil, ya toh. Jadi kalau hari ini Anda masih menganggap Yesus bayi, digendong-gendong oleh Maria, lalu nggak tahu siapa yang Anda sembah. Anda harus ikut Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan yang disembah Tuhan sebagai Allah. Atau Anda mau balik ke era zaman nabi-nabi, kami nyembah Yahweh. Emang Anda nggak tahu? Yahweh itu sudah jadi Yesus. Kan di periode keempat, era Yesus dewasa. Nah, tadi kan Yesus masih bayi, sekarang Yesus dewasa. Yesus dewasa umur 30 tahun melayani, betul ya? Di mana ya? Di Lukas 3 ayat berapa ya umur 30 tahun tuh? Yesus melayani umur 30 tahun itu Lukas 3 ayat berapa ya? Ayat 23 itu berapa ya? Di Lukas 3 itu. Yang silsilah Yesus melayani 30 tahun ya. Ketika Yesus melayani pada umur 30 tahun, maka Allah yang disembah adalah Bapa. Jadi saya, Pendeta Hendy Tandianta, tidak pernah nutupin bahwa Allah yang disembah pada era Yesus jadi manusia dewasa, memberitakan kerajaan Allah Injil adalah Bapa. Tidak pernah ditutupin, ya. Dan dijelaskan kebenaran Alkitabiah. Siapa itu Bapa, ya? Yohanes 17 ayat 3. Bapa adalah Allah yang benar. Dulu di Yeremia 10 ayat 10, Tuhan huruf besar semua, Yahweh adalah Allah yang benar. Lalu Yahweh ini jadi manusia Yesus. Betul? Ketika Yesus jadi manusia, Yesus memakai sosok Bapa. Bapa itu harus roh, sementara Yesus fisik. Jadi Yesus memakai sosok Bapa sebagai Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Tetapi setiap ditanya, siapa itu Bapa? Yesus selalu menjawab, aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Sebab Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Ayat ini hanya yang bisa menjelaskan. Ratusan tahun kekristenan Indonesia tidak yang bisa mengungkap bahwa Bapa adalah kiasan Yesus yang fisik. Yesus fisik memakai diri sebagai roh di surga adalah Bapa. Ya, di era Yesus jadi manusia, yang selamat itu siapa, Pak? Yang masuk surga. Yang masuk surga 6 ayat 40. Kita harus percaya Yesus yang fisik. Makanya semua yang percaya Yesus terus dibaptis, itu nanti yang akan dibangkitkan. Ingat,
Yohanes 6 ayat 40. Syarat supaya Anda dibenarkan masuk surga adalah Anda harus percaya Yesus fisik manusia, tetapi yang Anda sembah harus Bapa. Doamu harus doa Bapa kami. Pendeta Hendy Tandiata tidak pernah nutupin bahwa ada era Yesus menyuruh kami. Benar, itu ada eranya, konteks waktunya. Konteks ini sudah berlalu, ya. Matius 6 ayat 9 sampai 16 sampai 15 doa Bapa kami. Ya, itu pada era Yesus jadi manusia. Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasan Yesus. Ya, hanya temporere dipakai oleh Yesus ketika Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun, paling lama juga 4 tahun. Jadi Bapa ini temporere. Bapa ini temporere, hanya sementara selama 4 tahun. Ya. Pak, bagaimana dengan Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5 dalam kurung 6 adalah Yesus, bukan Bapa kiasan. Alkitab dengan very clear membedakan antara Bapa kiasan dengan Bapa kekal. Bapa kekal itu Yesus. Kalau Bapa kiasan itu ya kiasannya Yesus, tidak kekal, ya. Yohanes 10 ayat 30, makanya Yesus setiap ditanya, siapa itu Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Kok ngomongnya gitu? Karena Bapa itu kiasannya Yesus. Yohanes 14 ayat 9, siapa lihat aku, lihat Bapa, ke Filipus. Nah ini dia. Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Kita Bapak Ibu sekalian tidak pernah mendengarkan suaranya. Firman, ya, yang berfirman, catat baik-baik, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Gimana Pak? Matius 17 ayat 3 sampai 5 dan Matius 3 ayat 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengan kalah dia. Itu suara siapa? Itu suara Allah Bapa, bukan suara Bapa. Alkitab membedakan Allah Bapa dan Bapa, ya. Berapa ya? 2 Korintus 1 ayat 17 dan 18. Suara Allah Bapa. Siapakah Allah Bapa? Roh Kudus. Jadi siapa yang ngomong inilah anakku yang kukasihi, kepadamu bukan Bapa. Mengatakan Bapa tidak pernah terdengar suaranya, tidak bisa memperdengarkan suaranya. Yang suara itu adalah Roh Kudus. Ayat Alkitab tidak mungkin bertabrakan. Oke saudara, jadi pada saat era Yesus jadi manusia, sampai nanti 40 hari menampakkan diri, syarat supaya Anda bisa masuk surga, Anda harus percaya Yesus. Lihat Yesus fisik, harus percaya. Kemudian yang Anda sembah harus Bapa. Doamu harus doa Bapa kami, baptisanmu harus baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Pendeta Hendy Tandiata tidak pernah menutupi bahwa ada era di Bapa disuruh doa Bapa kami, disuruh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul, tapi era itu sudah berlalu. Oke, mari kita lihat. Di era kelima, Yesus naik ke surga. Ini dia yang tidak dipahami, ya, sehingga Anda suka-suka mau tak jadiin apa saja boleh. Saya ada lupa. Tadi ketika Yesus masih jadi manusia, kita back dulu ya, kembali dulu Yesus jadi manusia. Dia debat sama orang Yahudi itu. Ya, baca Yohanes pasal 8 di ayat 41, 42, 43, 44, ya toh, dari situ ya. Yohanes pasal 8. Mereka debat. Yahudi tetap ngotot pengen nyembah Allah yang lama, YHWH. Sebab Yahudi juga punya pemahaman YHWH itu Bapa. Lalu apa kata Yesus? Iblis jadi bapamu. Yesus sudah datang sebagai manusia, dialah YHWH yang jadi manusia. Orang Yahudi tetap ngotot, aku mau nyembah YHWH. Yesus bilang, iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Nah, sekarang kita masuk. Yesus sudah naik ke surga. Naik ke surga jadi apa? Saya ulang. Yesus naik ke surga jadi apa? Jadi Allah.
Lalu bapaknya kemana? Bapaknya finish. Kan tadi cuman temporer 4 tahun. Ya. Jadi bapaknya sudah nggak ada. Ya. Selama Yesus naik ke surga, Yesus sudah naik ke surga tahun berapa? 33,5 Masehi. 1987 tahun lalu Yesus sudah naik ke surga, sudah jadi Allah. Mana buktinya? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar. Dulu zaman Nabi Allah yang benar itu Yahweh. Ketika Yesus jadi manusia, yang benar itu Bapa. Sekarang Yesus naik ke surga, Allah yang benar itu Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Roma 5 ayat 9 juga ditegaskan, Ia, Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, 2 Petrus 3 ayat 18 menyembah itu Yesus. Wahyu 4 ayat 2, seorang yang duduk di tata surga adalah Yesus, bukan Bapa. 2 Timotius 3 ayat 15, iman kita itu harus pada Yesus, baru selamat. Walaupun kita nggak lihat Yesus. Beda dengan Yesus masih jadi manusia, kita lihat Yesus fisik lalu kita beriman, kita selamat. Sekarang Yesus tidak kelihatan, karena Yesus sebagai Allah di surga ya loh. Walaupun kita tidak melihat, ya, iman kita kepada Yesus ya. Jadi yang selamat adalah percaya Yesus Allah. Menyembah itu Yesus Allah. Doa itu langsung pada Yesus. Baptisan di dalam nama Yesus. Pak, gimana kalau tetap ngotot kayak orang Yahudi? Aku masih mau nyembah Bapa, gimana Pak? Sedangkan era sekarang adalah era Yesus sudah naik ke surga. Terus Anda mau ngotot gitu, masih mau nyembah Bapa? Ya toh? Bapaknya masih ada gitu. Ya, maka Anda terkena Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yesus adalah Allah, adalah Dia, adalah Bapa, maka kamu mati dalam dosamu. Anda dianggap mano. Kalau Anda masih mau balik lagi nyembah Bapa, malah dosa. Dulu ada era kita suruh nyembah Bapa waktu Yesus. Kita suruh doa Bapa kami. Ada era kita suruh baptis Bapa Anak Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, berubah semua. Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Yang disembah itu Yesus Kristus. Apalagi doa langsung pada Yesus. Ada ayatnya enggak Pak? Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Ya toh? Kisah berapa lagi? Kisah 19 ayat 5 ya. Kemudian doa langsung ke Yesus, Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Terus apa lagi? Doa Yesus, terus apa lagi? Baptisan udah ya. Doa langsung pada Yesus, terus yang disembah itu Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18 ya toh. Yohanes 1 ayat 25, Roma 11 ayat 36 ya. Jadi saudara, kalau Anda balik lagi hari ini mau nyembah Bapa, tetap nyembah Bapa, maka mati dalam dosamu. Nah, mari kita cek. Kan tadi judulnya, kita tidak boleh menjadikan Yesus suka-suka. Ayo, kita tes. Anda hidup kapan? 2020. Yesus sekarang jadi apa? Itu pertanyaan kami. Pak, Yesus Allah. Nah, Yesus sekarang Allah. Ada ayatnya enggak? 1 Yohanes 5 ayat 20. Tadi berapa? Roma 9. Yesus iya Allah yang patut disembah atau apa sebenarnya? Tadi apa sih kata-katanya? Roma apa tadi? Roma 9 ayat 5 itu bagian akhir. Iya, Yesus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Iya, Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hari ini Yesus adalah Allah di surga. Pak, di surga ada Bapa enggak? Tidak ada. Tunjukkan satu ayat. Setelah Yesus naik ke surga ada Bapa di surga? Enggak ada. Yang ada di surga siapa? Yesus. Ya, oke. Terus baptisan dalam nama siapa? Yesus. Doa kemana? Yesus. Doa Bapa kami. Ada waktunya doa Bapa kami. Bapaknya saja udah enggak ada. Kok kamu masih doa Bapa kami? Bapa, aku berdoa kepadamu dari pagi sampai pagi lagi. Bapa, aku berdoa kepadamu. Ya iya, Bapaknya sudah nggak ada. Doalah pada Yesus langsung. Mari kita cek.
Anda hari ini menjadikan Yesus apa? Yang paling umum, Yesus anak. Anak Allah. Anak Allah ini masih tetap doa pada Bapa seperti di Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit lalu sujud. Cawan ini, tapi kehendakmu lah. Anda hari ini masih menjadikan Yesus itu manusia, ya, terus masih nyembah Bapa. Padahal Yesus manusia ini sudah naik ke surga loh. Ya. Sudah naik ke surga kok Anda masih menjadikan Yesus manusia. Terus Bapa masih nyembah Bapa, ya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya Anda terkena Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosamu. Ntar dulu, Pak. Bagaimana dengan Matius 26 ayat 64? Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oh, gampang. Ya, gampang banget itu, ya. Pendeta lain nggak bisa jawab, pendeta biasa bisa jawab. Perhatikan ini, tidak pernah Anda dengar ini jawaban ini. Apa artinya Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Wahyu 1 ayat 8. Yang maha kuasa ternyata Yesus sendiri. Yesus di sebelah, Yesus duduk di. Maksudnya apa? Ini yang Anda tidak pernah mendengar. Yesus berubah dari manusia fisik menjadi Allah roh. Itu maksud Yesus duduk sebelah kanan. Kan sudah saya bilang, nggak ada yang pernah dengar seperti ini, yang bisa ngasih tahu seperti ini kecuali pendeta Ditandata. Ya, di seluruh dunia nggak ada yang bisa jawab. Yesus duduk sebelah kanan, artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi Allah Maha Kuasa, dirinya sendiri roh di surga. Matius 26 ayat 64, linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Benar, Alkitabiah. Jadi Anda yang masih menjadikan Yesus manusia lalu nyembah Bapa, ya, maka Anda ketinggalan kereta. Udah gitu doanya masih Bapa kami, kan Bapaknya udah nggak ada. Baptisan Bapa Roh Kudus sudah lewat, Pak. Baptisan itu dalam nama Yesus, doa langsung pada Yesus, sembah itu Yesus. Semua rasul begitu, Pak. Nggak ada, Pak, setelah Yesus naik ke surga, masih ada rasul nyembah Bapa. Kagak ada. Bagaimana dengan Efesus 3 ayat 14? Paulus bilang, oleh sebab itulah aku sujud pada Bapa. Nah, gimana itu Pak Pendeta? Paulus masih sujud pada Bapa. Bapa yang dimaksud oleh Paulus, 3 ayat 14 ya. Baca ayat 15 sampai ayat 20 ya toh. Bahwa yang Paulus sujud pada Bapa adalah Bapa yang dimaksud adalah yang namanya diterima di bumi dan di surga turun-temurun. Siapa di ayat 20-21? Yesus. Jadi Paulus sujud pada Bapa maksudnya sujud pada Yesus. Bagaimana dengan ya Aba ya Bapa, sudah ada tayangan saya. Ya Aba ya Bapa artinya ya Yesus ya Kristus ya. Sudah ada tayangan di YouTube saya. Jadi firm ya, valid ya. Anda yang masih nyembah Bapa, mohon maaf. Anda suka-suka. Hari ini Yesus Allah kok. Anda jadikan manusia masih nyembah Bapa. Itu sudah lewat. Bagaimana kalau Yesusnya Yahweh, Pak? Allah itu Yahweh. Udah lama lagi itu. Itu udah zaman era perjanjian lama. Kan Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Pak, karena kami bingung, kami gaduh-gaduh gimana Pak? Bapa Yahweh, itu namanya bingung. Bapa zaman perjanjian baru, Yahweh zaman perjanjian lama. Saking bingungnya bikin gaduh-gaduh. Agama gaduh-gaduh, Kristen gaduh-gaduh, nyembah Bapa Yahweh. Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Hari ini Anda tidak boleh suka-suka menjadikan Yesus cuman bayi, nggak boleh. Yesus sahabat, nggak boleh. Yesus manusia, yaitu di surga Yesus itu putra Allah, nggak boleh. Sekarang Allah, ya toh? Pak, kalau gitu hubungan anak dan bapak gimana Pak? Kan dulu mesra Pak. Ya bapak kan mesra Pak. Kita itu dipanggil oleh Allah itu anak loh Pak. Kita manggil Allah itu bapak loh. Kan kemesraan ini mosok berlalu sih Pak. Anda yang melankolis, cengeng, ya toh, hubungan anak dan bapak tak kasih.
Wahyu berapa? Wahyu 21 ayat 7. Hubungan Bapa dan Anak berubah jadi hubungan Allah dan Anak. Yang jadi Allah Yesus Kristus. Gimana nggak mesra? Tetap mesra. Kita ini dipanggil anak, tetapi kita manggil ke sana Allah. Kalau dulu kita anak Bapa, sekarang anak Allah. Gimana nggak mesra? Daripada Anda itu cengeng, melankolis, ya toh. Kita rindu Bapa, Pak. Sekarang kita ini jadi anak, tetapi yang jadi kita sembah Allah. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Ya, dulu Bapa ini kan kiasan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, jadi boleh nggak kita suka-suka, gitu. Aku suka-suka Pak, pokoknya Yesus itu tak jadiin hari ini jadi bayi, boleh nggak? Ya nggak boleh. Yesus aku nyembah Allah itu Yahweh, gimana? Yahweh udah zaman dulu. Bapak Yahweh gimana? Nggak boleh. Nyembah Bapak gimana? Pak, ya nggak boleh. Wong Bapak sudah berlalu. Yang disembah apa? Yesus. Yesus ngomong, kalau kamu nyembah Bapak, mati dalam dosamu. Kalau kamu nyembah Yahweh, iblis jadi bapamu. Era setiap ayat Alkitab itu punya konteks waktu, Pak. Punya eranya sendiri, ya toh. Jangan Anda kok, aku pegang ayat Yohanes 17 ayat 3. Bapak itu Allah yang benar, nanti di ayat bawahnya. Bapak lebih besar dari anak itu, Pak. Itu zaman dulu. Sudah berlalu ketika Yesus jadi manusia. Betul, Pendeta Henry tidak pernah nutupin. Tapi Pendeta Henry ngasih penjelasan. Itu sudah berlalu. Wahai Bapak-Bapak Pendeta. Era setelah Yesus naik ke surga, semua rasul tidak ada satupun yang nyembah Bapa. Semua rasul tidak ada satupun yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Semua rasul tidak ada satupun yang masih doa Bapa kami. Ya, nanti setelah Yesus Kristen domba sebelah kanan, ada Kristen kambing sebelah kiri. Jangan marah disebut Kristen kambing. Ciri-ciri Kristen kambing nggak bisa move on, masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Itu Kristen kambing. Yang Kristen domba adalah sembah Yesus Allah yang benar, doa langsung pada Yesus. Nama Yesus itu Kristen domba. Yang belum move on Kristen kambing. Karena Matius 25 ayat 31 sampai 46 menulis Kristen domba sebelah kanan, Kristen kambing sebelah kiri. Kapan pemisahannya? Sejak Yesus naik ke surga. Hari ini Anda Yesus sudah naik ke surga. Anda hidup zaman hari ini. Anda langsung akan dipisahkan nanti. Waktu mati dipisahkan. Kalau kambing masuk alam maut, kalau domba masuk Firdaus. Ya, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kenapa Lazarus masuk Firdaus? Sebab namanya disebut Lazarus, tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, clear ya. Jadi tidak boleh memposisikan atau menjadikan Yesus suka-suka Anda, tidak boleh. Yesus Kaulah Bapa itu. Kau berkata aku dan Bapa adalah satu. Engkau jadi manusia, kau menyuruh berdoa kepada Bapa. Tuh Yesus nyuruh doa pada Bapa. Yesus, sekarang engkau Allah. Ya, Yesus sekarang Allah. Engkaulah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapa jadi apa? Bapa itu jadi kiasanmu. Berdoa itu langsung kepadamu, langsung pada Yesus ya. Maka Yesus membuka pikiran untuk mengerti akan kebenaran kitab suci. Jangan tegar tengkuk, keraskan kepala, engkau pasti binasa. Sembah siapa? Sembahlah Yesus sebagai Allah yang benar. Dia
dia pasti datang kepadamu. Lembut hati tunduk kebenaran Alkitab, engkau pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak boleh suka-suka, ya. Efeknya, akibatnya parah, ya. Akibatnya binasa. Anda puluhan tahun jadi Kristen, hari ini Anda masih nyembah Bapa. Aku ngotot, Pak, nyembah Bapa. Yesus cuman anak. Kamu golongan Kristen kambing. Harusnya kamu sekarang nyembah Yesus sebagai Allah yang benar. Lalu Bapa kemana, Pak? Bapa finish. Bapa itu kiasannya Yesus. Siapa? Yesus. Baptisan dalam nama Yesus. Emangnya rasul-rasul nggak move on? Nggak ada. Rasul, ya toh. Semua rasul dimotori oleh Petrus, Yohanes, Filipus, Yakobus, termasuk nanti Paulus. Semua nyembah Yesus. Langsung pada Yesus. Semua baptisan dalam nama Yesus. Ya, itu baru selamat. Masuk golongan Kristen domba, masuk surga. Anda harus move on hari ini demi kemurahan. Hei pendeta-pendeta, ada jemaatmu, jangan engkau bikin sesat. Move on sekarang, sembahlah Yesus Allah yang benar. Pendeta Henry Tandianta tidak pernah menutupi ada era pada waktu itu masa nyembah Bapa, betul. Ada era suruh doa Bapa kami, betul. Ada era suruh baptisan Bapa Nara Kudus, betul. Tapi itu sudah berlalu. Ketika Yesus naik ke surga, maka kekristenan berubah total, ya. Anda harus nyembah Yesus Allah yang benar, ya. Anda harus doanya, harus doa kepada Yesus, dan baptisannya harus dalam nama Yesus. Tidak boleh suka-suka Anda menjadikan Yesus sesukamu. Tidak boleh, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Di bawah Anda para ribuan umat mulu, jangan sampai nanti jangan kambing, ya toh. Jangan sampai harus move. Selalu ngajak kembali ke Alkitab dan nyembah Yesus. Tidak mungkin sesat, Pak. Nyembah Yesus Allah tidak mungkin sesat. Kalau saya ngajak nyembah iblis, itu sesat. Kalau saya ngajak balik lagi nyembah Bapa, itu sesat. Kalau saya ngajak balik lagi nyembah Yahweh, itu super sesat. Kalau saya ngajak balik lagi nyembah Bapa Yahweh, super sesat, super bingung. Kalau saya ngajak nyembah patung Yesus, sesat. Kalau saya ngajak nyembah Maria, sesat. Pendeta Henry Tandianta ngajak nyembah Yesus Allah yang benar. Dialah juru selamat itu. Ya, dialah Alfa dan Omega nanti, ya. Alfa dan Omega, ya. Nanti sampai segala sesuatu berakhir masih ada. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Engkau memeteraikan kebenaran ini. Yesus, engkau sungguh baik. Kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Yesus, engkau sungguh baik. Dengan apa harus ku kalah selain sujud menyembahmu? Dengan apa harus ku perbuat selain turut kehendakmu? Yesus Allah yang benar, hambamu mau berdoa untuk corona supaya segera berlalu, ya, dan anak-anakmu dikuatkan, jangan sampai dicekokin dengan hal-hal yang hoak, gitu. Berita-berita hoak.
Yesus, engkau Allah yang benar, engkau mengasihi anak-anakmu. Ini memang masa-masa yang berat, kami harus tinggal di rumah. Bahkan di beberapa tempat ada lockdown, tidak boleh ada keluar dari wilayah kota itu, yang mau masuk pun tidak boleh. Ya, ini semua pasti akan berlalu dan engkau mengajar banyak hal. Oh, ternyata semua sekarang gereja dipaksa harus pakai tayangan live. Ini pesan daripadamu bahwa ke depan gereja tidak harus berbentuk fisik. Engkau sudah menyatakan ini dan engkau segera berkarya supaya corona ini segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali bergairah untuk beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk kota di tempat gereja ini berada. Engkau berkati wali kotanya saja positif corona ya. Jadi kami berdampak luar biasa karena wali kotanya saja positif corona. Engkau segera berkati Tuhan, berkati gerejamu di tempat ini menjadi berkat. Juga kami mau berdoa para pemirsa, para sekolah tinggal kitab, ya, juga para pemirsa yang digerakkan hatinya. Wah, sekarang kami ini tertemplak hatinya. Kami harus tahu lebih banyak tentang kebenaran Alkitab. Supaya mereka ikut sekolah Alkitab. Karena untuk itulah kebenaran ini harus disampaikan. Kamu mau berdoa setiap yang mendengarkan tayangan ini diberkati di dalam pekerjaannya, usaha bisnisnya. Juga yang engkau gerakkan mereka untuk mendonasi kepada kami, dia akan engkau gerakkan itu dari berbagai negara. Demikian pula pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan segala jajarannya sampai ke bawah, engkau tetap berkati itu. Demikian pula hambamu mau berdoa untuk acara debat. Kami akan debat dengan mu'alaf. Kami juga akan debat dengan pendeta-pendeta senior. Supaya engkau memberi hati kepada mereka. Dengan mu'alaf sudah kita arrange, sudah cukup bagus. Bahkan kita sudah ketemu dan sebagainya. Tetapi dengan pendeta-pendeta belum. Justru kami temanya adalah Alkitabiah versus Teologiah. Yang ngomong gampangnya Kristen domba versus Kristen kambing. Tapi yang dari Kristen kambing dari teologi. Engkau jamah dia bahwa pendeta ketemu pendeta tidak akan ribut. Dan semua untuk menyatakan kebenaranmu bahwa semuanya harus kembali ke Alkitab. Ya loh. Sembah Yesus Allah yang benar. Itu yang engkau mau. Terima kasih Yesus Allahku. Ampuni semua dosa-dosa kami dan hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ibadah ini. Yesus Allah yang benar menjamah dan mengurapi kita sekalian di rumah Anda masing-masing dalam situasi sedang sedang dibatasi pergerakan karena corona. Yesus Allah yang benar tetap memberkati Anda, segala aktivitas Anda ya diberkati, diubah menjadi berhasil sehingga Allah segala masa sebelum